Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Jadi kita mau membincangkan topik yang bunyi kedua. Oh ya gini kan, kemarin kan aku lihat ya di Instagram kan, Kian posting itu kan soal pemeliharaan apa sih judul benernya itu, pelestarian ya, pemeliharaan sejarah lokal di Lampung kan. Nah itu menurut aku banyak yang menarik dari situ gitu. Nah ini bagian dari bagaimana menghilirkan ya istilahnya, hilirisasi kan. Jadi karya-karya yang sifatnya akademis begini itu kan memang menurutku bagus kalau kita percakapkan kan di perbincangan gitu ya. Mungkin dengan yang penting kita menangkap isu-isu pokoknya apa sih menurut Kian gitu kan. Pertama gini bisa pertanyaannya, kenapa ada sih di sini gitu kan? Kenapa pemeliharaan secara lokal itu penting gitu kan, itu kenapa, argumentasinya apa gitu kan. Nah kemudian di sini juga sih aku lihat Kian ngasih beberapa argumentasi gitu ya, challenge-nya atau tantangannya ya, baik dari sisi akademis, dari sisi undang-undang pendidikan, buku sejarah apa segala macam gitu kan, bagaimana sejarah dilihat dari sisi mata pelajaran tuh kayak apa gitu kan. Nah kemudian juga Kian kayaknya nyebut soal peran para pemerhati sejarah publik, ya kan? Yang itu kalau secara akademik kan berhadapan tuh. Yeah. Artinya pada sebetulnya mereka bisa berkolaborasi sangat asik sebetulnya kan, tinggal tergantung peran-peran strategis mereka apa gitu. Tapi saya kira tujuannya begini, dari artikel saya kira ada banyak sekali gagasan yang bisa muncul tentang bagaimana menjawab tantangan tentang pemeliharaan sejarah lokal. Karena menurutku tesis yang dikasih Kian di sini itu keren. Tadi aku bilang sama dia juga itu keren. Karena Kian itu mengaitkan antara pemeliharaan sejarah itu dengan pengaruhnya terhadap identitas lokal atau / identitas nasional lah gitu ya secara gedenya gitu. Nah itu argumentasi yang penting didengar orang banyak menurutku. Karena selama ini sejarah sebagai pelajaran gitu kan, menghargai masa lalu, atau kalau istilah Kian itu kan sejarah cenderung dilihat sebagai cenderung melihat kecemerlangan masa lalu gitu, dibanding bagaimana dia sebenarnya berkorelasi dengan situasi kita sekarang. Identitas kan yang kita harus membentuk identitas kan orang sekarang. Ya kan, lu bisa ngomong apa aja soal masa lalu kan, terserah lah. Ya kan, ada versi ini itu terserah. Tapi yang akan punya tanggung jawab atau peran untuk membentuk identitas lokal kan kita sekarang nih kan, warga metro gitu kan, yang hidup sekarang, atau anak-anak lebih muda lagi yang mereka kan punya masa depan di metro ini kan gitu. Nah itu menurut aku tesis yang menarik. Nah mungkin Kian bisa elaborasi dikit lah itu gimana itu. Iya. Jadi sebenarnya kan background saya pendidikan sejarah ya Bang. Yeah. Jadi memang pasti akan selalu banyak gitu bahas tentang mata pelajaran dan segala macamnya gitu. Karena kan sebenarnya pendidikan sejarah dengan ilmu sejarah ini dua disiplin ilmu yang berbeda sebenarnya. Berbeda. Oh gitu, pendidikan dengan ilmu sejarah. Iya, Oke. Pendidikan sejarah dengan ilmu sejarah itu beda gitu. Kalau pendidikan sejarah itu kan sebenarnya dia mengakomodir ya, menerima estafet dari hasil riset-riset sejarah gitu ya, sejarawan akademik gitu kan. Nah, tugas dari pendidikan sejarah inilah yang kemudian membelajarkan. Maka dia akan banyak bersentuhan dengan nilai. Bang Taufik juga tadi sempat singgung dengan karakter, dengan itu gitu. Yang pendidikan tuh ya? Iya, pendidikan sejarah gitu kan. Tugas dia kan mengkomunikasikan sejarah itu ke
ke sekolah gitu ya. Dan dalam konteks yang lebih luas lagi sebenarnya mendidik sejarah itu kan nggak cuma ke sekolah aja tapi juga ke masyarakat itu. Maka ada tadi peran komunitas dan segala macamnya gitu, karena kan ya mereka juga sebenarnya bisa jadi guru kan gitu kan. Setiap orang adalah guru kan, setiap ruang tempat adalah sekolah. Jadi kalau kaitannya dengan identitas, secara politis dan ideologis sejarah nasional Indonesia dari awal kemerdekaan itu memang dianggap penting. Tujuannya adalah untuk menguatkan identitas nasional ketika itu kebutuhan ketika itu, kebutuhan bangsa kita. Nah sekarang kondisi sosial bangsa Indonesia kan sebenarnya multikultur gitu. Kita tuh tidak monokultur, nggak tunggal identitasnya, dan identitas yang multikultur ini kebinekaan, kita bilang kebinekaan, multikultur, bineka tunggal ika, itu kan akarnya dari bawah gitu. Jadi kalau kita bilang identitas nasional, ya identitas nasional adalah yang kebinekaan, yang multikultur. Nah yang multikultur itu apa ya? Yang macam-macam dan berwarna-warna itu. Jadi kalau cuma hanya satu warna itu bukan Indonesia, itu bukan identitas nasional. Maka pemeliharaan identitas nasional itu nggak cuma sekedar yang sifatnya ada di tataran atas nasional saja, tapi memastikan bahwa yang ada di bawah-bawah ini yang menjadi akar dari identitas nasional itu ya tetap harus hidup gitu, harus ada. Maka sebenarnya kalau kaitannya dengan sejarah nasional dengan sejarah lokal itu ya dia bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan gitu, nggak bisa gitu kan. Kalau kita bilang mungkin di sekolah, Bang Taufik pernah masih ingat dulu bagaimana belajar sejarah, proklamasi, peran Diponegoro, atau mungkin yang jauh itu dari kita di metro gitu ya, yang kita bahkan nggak kenal siapa itu tokoh-tokohnya atau nggak relate lah dengan kehidupan kita gitu kan. Patimura itu ngapain gitu kan. Itu kan sebenarnya konteks peristiwanya lokal. Tapi dia punya implikasi yang luas, dia punya dampak yang luas dalam skala nasional gitu. Maka itu menjadi peristiwa nasional, menjadi tokoh nasional kan gitu. Nah, jadi posisi kelokalan ini tuh menjadi penting gitu, dan dia tidak bisa dinafikan, nggak bisa dihilangkan gitu. Memang dalam sejarah nasional itu nggak semua itu diberi ruang gitu kan. Tetap ada beberapa yang memang perlu di-capture untuk mewakili nasionalitas itu. Tapi kita juga nggak boleh melupakan akarnya tadi yang ada di bawah tuh gitu. Nah selama ini sebenarnya saya juga menyoroti bahwa mungkin karena kita ini sudah terlalu jauh gitu ya dengan pertama kali mengapa sejarah itu kok perlu diajarkan. Tapi kan dulu para pendiri bangsa itulah awal-awal kita merdeka gitu. Nah karena mungkin jarak yang sudah terlalu jauh itu, dan kemudian bangsa kita melewati beberapa periode fase politik yang cukup panjang, sejarah kemudian pernah jadi alat politik yang cukup lama gitu kan. Akhirnya kan seperti terlupa lagi gitu, mengapa kok sejarah ini perlu diajarkan kan gitu. Kita jadi seperti, saya sebenarnya ingin meng-highlight bahwa kita seperti harus diingatkan lagi nih, sejarah tuh harus disajikan seperti apa, dia wujudnya seperti apa, tujuannya apa, bagaimana posisi nasional dan bagaimana posisi lokal. Itu harus jelas dan harus diingatkan lagi. Sama sebenarnya substansi sejarah kan kita mengingatkan lagi bagaimana bangsa kita di masa lalu. Dalam hal ini sejarah dari mata pelajaran sejarahmu sebenarnya harus terus diingatkan terus menerus gitu. Jadi supaya nggak tadi doktrinasi hanya sekedar ngapalin peristiwa-peristiwa yang nggak ada relate-nya dengan itu sebenarnya jadi PR semua guru-guru sejarah dan LPTK lembaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menghasilkan guru-guru sejarah itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar jalankan kurikulum, tapi lepas dari sebenarnya ini kenapa sih awal mulanya mata pelajaran ini tuh ada gitu. Itu sih Bang mungkin. Gitu ya. Ya asik juga, berarti artinya kan gini. Sebetulnya itu kan reform ya, atau sebetulnya bahkan merevolusi lagi kan pendidikan sejarah kan. Artinya kalau itu kelamaan sudah jadi sistem gitu kan, sehingga orang lupa itu buat apa sih gitu kan. Iya betul. Ya kan, apa urusannya Patimura dengan gue di sini gitu kan. Dan kemudian siapa sih yang dulu memilih gitu, mana yang mau diceritakan di buku sejarah, pelajaran sejarah, mana yang enggak gitu kan. Sehingga yang lokal jadi nasional, tapi yang ada banyak juga di tingkat lokal dia sendiri juga hilang pelan-pelan, orang nggak tahu gitu kan gitu. Itu menurut saya juga tesis yang menarik ya untuk itu gitu.
Nah sekarang kamu elaborasi di sini kan ada banyak kendalanya gitu. Iya, betul. Untuk soal lokal itu, terutama dalam konteks Lampung ya. Iya. Itu apa aja? Banyak sebenarnya ya, banyak sebenarnya Bang. Karena kalau kita mau lihat mata pelajaran sejarah secara umum, karena kan sebenarnya mata pelajaran lokal itu nggak ada gitu kan. Iya. Nggak ada, adanya mata pelajaran ya sejarah Indonesia gitu kan. Tapi dalam hal ini kita tadi udah sepakat bahwa kita nggak boleh ngelupain nih bahwa lokalitas itu penting gitu Iya. kan, karena sejarah nasional pun sebenarnya ya Dibangun ditopang, dari- iya ditopang oleh Iya. oleh lokalitas ini gitu kan. Nah di Lampung sendiri itu sebenarnya bisa dikatakan masalah kalau sejarah lokal itu tuh banyak sekali gitu. Pertama materi ya, materi. Kalau di sejarah nasional mungkin materi sudah mapan gitu, karena ini menjadi kebijakan politik negara gitu ya. Jadi sudah ada ya kementerian, Iya. bagian tersendiri yang memang menyiapkan itu karena negara punya kepentingan untuk itu. Tapi lokal itu sangat bergantung sekali terhadap ya para pemimpin-pemimpin di tingkat lokalitasnya gitu. Sebenarnya nggak hanya di Lampung gitu. Nah, terutama dalam hal ini Lampung itu menghadapi permasalahan itu. Materi. Nah, materi ini kan sejarah itu karena sejarah itu adalah bidang ilmu pengetahuan yang ilmiah, ya nggak hanya bisa sekedar katanya dan hanya sekedar kisah, maka kan datanya harus valid, rigid, Iya. maka akarnya adalah riset. Iya. Nah, riset sejarah di Lampung sendiri itu lemah, sangat lemah sekali. Itu dalam tulisan itu bahkan saya sebut bahwa buku putih sejarah daerah Lampung itu yang pernah terakhir kali ditulis oleh pemerintah itu tahun 77. 77 itu ya. 77 itu pun bukan pemerintah provinsi Lampung. Iya. Itu pun proyeknya kementerian ketika itu, karena ketika itu menterinya Nugroho Susanto adalah kebetulan background adalah sejarah. Iya, iya. Beliau adalah orang sejarah dan ketika itu ya sejarah menjadi alat politik penguasa ketika itu. Jadi sejarah ketika itu sempat dapat ruang yang cukup banyak lah gitu. Ya meskipun agak dibelokkan gitu Iya, arah kepentingannya itu kepentingannya, kemana politik, gitu kan. Itu sampai hari ini tidak ada lagi dari versi pemerintah yang benar-benar menerbitkan terbitan buku tentang bagaimana Lampung masa lalunya secara resmi gitu. Itu Secara buku sejarah Sumatera Selatan itu ya? bukan Bang, Lampung khusus ya? khusus Lampung. Jadi tahun 77 sampai tahun 80 itu pemerintah kita di kementerian itu bikin proyek penulisan sejarah daerah nasional. Terus setiap provinsi. Oh, yang sejarah daerah Lampung itu. Betul, itu. Ya itu terakhir itu. Setelah itu nggak ada lagi. Ada lagi yang kedua tahun 94, tapi itu diprakarsai oleh Kodam 2 Sriwijaya. Kodam Ya, pula. Kodam 2 Sriwijaya, karena Kodam 2 yang menginisiasi ya otomatis sejarah militer ya Iya. ketika itu. Jadi topiknya Perjuangan. revolusi fisik pokoknya. TNI, Dan ABRI. ketika itu kan 90-an masih ada tuh. Ini pun sekali lagi senada dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketika itu masih ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang dalam tanda kutip militeristik sekali. Ketika itu kan sejarah kita sangat militer kan gitu. Nah, itu gitu. Jadi dan ditulis oleh teman-teman dari jurusan sejarah Unila ketika itu. Hanya dua itu. Selebihnya tidak ada lagi tulisan-tulisan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah gitu ya tentang sejarah resmi daerahnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau hari ini kita ditanya sebenarnya sejarah resmi Lampung itu bukunya mana ya, hanya dua buku itu. Kalau saya bilang buku yang cukup usang gitu ya, nyaris setengah abad dan Perlu banyak ditinjau ulang. iya revisi, perlu banyak, gitu perlu kan. dimutakhirkan lah, perlu banyak. Dan kepentingan tentunya ya, kepentingan Iya pasti. pembuatannya kan. Pasti. Karena Perspektifnya kalau yang dua itu kan tadi perlu perspektifnya iya. sangat Orde Baru. Iya, sangat Orde Kedua Baru. sangat ya tentara militeristik gitu kan ya. Hmm, Yang Kodam betul, tadi kira-kira mungkin betul. begitu ya. Jadi itu yang pertama, risetnya lemah, otomatis materi bahan ajarnya nggak ada.
Jadi mungkin kita bisa saja meminta guru-guru di sekolah itu untuk ajarkan sejarah lokal gitu. Mereka sudah punya kemampuan mengajar, oke lah gitu, karena mereka background pendidikan itu gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau mereka nggak punya bahan, nggak punya konten, apa yang mau diajarkan gitu. Mereka sebenarnya bisa, karena para guru-guru sejarah itu kan mereka diberi bekal selama kuliahnya itu metodologi sejarah. Mereka punya kompetensi untuk riset sebenarnya. Tapi saya tidak yakin kalau mereka kita minta untuk riset itu. Pertama tuntutan administrasi, pekerjaan guru yang bagaimana beratnya kan. Dan minat juga sih. Iya betul. Riset juga bukan sesuatu yang menyenangkan buat banyak orang. Butuh effort kan. Pertama guru sendiri tugas dia kan sebenarnya bagaimana membuat sejarah itu menyenangkan belajarnya gitu kan. Itu sebenarnya tugas utama guru, bukan untuk buat kontennya gitu, karena konten itu sudah ada bagian bidang ilmu lain sebenarnya yang menggarap itu gitu. Nah itu nggak ada, jadi istilahnya mereka harus cari bahan sendiri dan akhirnya mereka harus masak sendiri dan mereka harus sajikan itu sendiri di meja makan gitu. Jadi alangkah berat sekali kalau itu dibebankan kepada. Nah, kalau di Lampung ini ada fakultas ilmu sejarah, bukan yang pendidikan sejarah? Nggak ada. Untuk yang ilmu ya? Untuk ilmu sejarah ada. Tapi dia fokusnya ke Islam. Baru sekitar berdiri beberapa tahun yang lalu di UIN Raden Intan. Iya, UIN Raden Intan itu sejarah peradaban Islam. Betul. Dia sejarah peradaban Islam. Dia ilmu, dia kategorinya. Jadi Dunila di sini kita ini nggak ada ya? Nggak ada. Adanya cuma pendidikan sejarah. Betul. Adanya pendidikan sejarah. Yang di UIN itu S1 ya? S1 ya? Iya, S1. Langsung aja. S1. Monggo. Cuman dia